Sekolah Menengah Subati adalah tempat yang biasa-biasa saja bagi banyak orang. Namun, ada satu tempat di dalam sekolah yang selalu dianggap angker oleh murid-muridnya, yaitu gedung tua yang terletak di sudut belakang halaman sekolah. Gedung tersebut terkesan gelap dan misterius, seringkali dihindari oleh semua orang. Tidak ada yang tahu mengapa gedung itu diabaikan begitu saja, kecuali beberapa cerita urban yang beredar di antara para murid. Yui, seorang gadis dengan rambut hitam panjang dan raut wajah lembut, selalu penasaran tentang gedung tua itu. Meskipun dia sudah mendengar kisah-kisah menakutkan tentang tempat tersebut, rasa ingin tahunya tidak bisa dihentikan. Suatu hari, ketika sekolah sepi dan hampir tidak ada yang berada di sekitar, Yui memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di gedung tua. Dengan hati yang berdebar, Yui mengintip melalui jendela kelas pertama. Ia terkejut melihat bagaimana ruangan tersebut tampak sangat berantakan, seolah-olah terjadi peristiwa besar yang meninggalkan jejak kekacauan di dalamnya. Dia melangkah berhati-hati, mencoba untuk tidak membuat suara apapun yang dapat menarik perhatian siapapun yang ada di sekitar. Namun, ketika Yui berjalan mendekati pintu, dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam. Suara langkah kaki yang redup, bisikan-bisikan yang samar, dan suara gemerisik yang tak dapat diartikan. Hatinya berdetak semakin kencang, namun rasa penasarannya menguasai ketakutannya. Saat pintu terbuka, Yui merasa dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Dia merasa seakan-akan ada sesuatu yang tidak beres di dalam gedung itu. Ruangan yang dia masuki terasa lembab dan berbau, dengan dinding yang dilapisi dengan bintik-bintik kecoklatan. Di tengah-tengah ruangan, ada sebuah meja dengan barang-barang berantakan di atasnya, termasuk beberapa buku dan foto-foto tua. Yui merasa seperti dia sedang dilihat, meskipun tidak ada siapapun di sana. Suasana semakin menegangkan ketika dia mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakangnya. Dengan cepat, Yui berbalik, dan dia terkejut melihat bayangan sosok yang terlihat seperti seorang gadis dengan gaun putih kuno, tetapi wajahnya kabur dan tidak terlihat jelas. Tubuh Yui kaku oleh ketakutan, tetapi dia berusaha menjaga ketenangan. Siapa kamu?" bisiknya gemetar. Sosok itu mendekatinya perlahan, dan dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Aku adalah Mayumi," gumamnya dengan suara samar. "Aku adalah siswa dari generasi sebelumnya yang terjebak di sini." Yui menggigit bibirnya keras-keras untuk menahan ketakutan. "Terjebak? Bagaimana bisa?" Mayumi mulai mengisahkan kisahnya. Dia adalah seorang siswi yang tertarik pada ilmu gaib dan okultisme. Suatu hari, dia dan teman-temannya terlibat dalam eksperimen yang tidak terduga di gedung tua. Eksperimen tersebut menghasilkan kejadian mengerikan yang mengubah hidup Mayumi selamanya. Setelah itu, dia merasa ada kehadiran gelap yang mengikuti dan merasuki dirinya, membuatnya terjebak di dalam gedung itu. Yui merasa hatinya merasa iba terhadap Mayumi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk membantu Mayumi menemukan kedamaian. Dengan tekad yang kuat, Yui memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian tersebut dan mencari tahu cara untuk menghilangkan aura gelap yang mengikat Mayumi. Seiring berjalannya waktu, Yui merangkai petunjuk-petunjuk dan menemukan bahwa ada cara untuk memulihkan keadaan Mayumi. Dia menyadari bahwa Mayumi perlu menemukan kembali ingatan masa lalunya yang tersembunyi dan menghadapi rasa takutnya yang paling dalam. Dengan bantuan teman-temannya, Yui membantu Mayumi menghadapi masa lalu yang kelam dan menghadapi ketakutannya. Proses ini tidak mudah, tetapi Mayumi merasa semakin kuat dan berani dengan dukungan Yui. Mereka berdua bersama-sama melewati momen-momen sulit, menghadapi ingatan-ingatan yang menyakitkan, dan menghadapi rasa takut yang selama ini menghantuinya. Seiring berjalannya waktu, Mayumi mulai mendapatkan kembali kepercayaan pada dirinya sendiri dan menemukan kedamaian yang lama hilang. Aura gelap yang sebelumnya mengelilinginya perlahan-lahan memudar, dan gedung tua mulai terasa lebih tenang.